Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin, khususan aulia utis afi atis Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Maulana Malik Ibrahim, wa ila khadratin jami'i masyayikh Lirboyo wa syekhuna wa syekhina wa abaina wa abai abaina wa ummatina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila khadratin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang suatu hari Raja Sulaiman bin Abdul Malik itu bercermin dan beliau berkata bahwa saya adalah raja yang masih muda. Ana al-Malik Asyab, artinya awet muda gitu, karena sudah bercermin lalu disindir oleh budak perempuannya dengan sebuah syair yang indah yang menyatakan bahwa la baqa'a lil insan, tidak ada kekekalan bagi manusia. Memang betul, kata budak perempuannya itu, memang betul di mata kami Anda tidak ada aib, Anda tidak ada celah sama sekali. Ya. Tapi ingatlah bahwa annaka fanin, bahwa sesungguhnya engkau adalah fana, orang yang akan rusak. Gitu. Jadi ini menarik antara majikan sayyid dengan jariyah, ya, perempuan budak, ya kan. Dialognya itu dialog yang egaliter, ya. Jadi kalau dulu itu kan kasta terendah manusia itu ya budak gitu. Budak perempuan tuh namanya jariyah. Nah, meskipun begitu, dalam narasi ini, dalam kenyataan sejarah, seorang raja, seorang pemilik budak itu bisa mendengarkan dan menerima masukan, omongan, dan nasihat dari budaknya gitu. Dan budak itu meskipun kelas rendah, tapi dalam Islam juga memiliki hak yang sama,
wajib belajar, boleh pintar, harus pintar, dan bahkan dalam satu masa di Mesir para budak itu justru pernah menjadi dinasti, merebut kekuasaan politik dan bahkan menjadi raja, dinamakan dengan Raja Al-Mamluk. Mamluk itu kerajaan yang dibangun, yang dipimpin oleh rajanya dari para budak gitu. Jadi budak-budak meskipun kasta yang paling rendah di Islam, tapi memiliki hak dan kewajiban belajar, hak dan kewajiban pintar dan alim gitu. Dan banyak juga para ulama yang menjadi seorang ulama yang lahir dari budak, ya kan, hamba sahaya. Dan tercermin dalam dialognya Sulaiman bin Abdul Malik ini, seorang budak perempuan bisa memberi masukan kepada sayyidnya, kepada tuannya, dan tuannya adalah seorang raja, memberi masukannya dengan berupa syair, berupa puisi lah kalau sekarang. Nah, ini kan kalau bisa bersyair itu tandanya dia pengetahuannya itu cukup berkelas gitu. Karena sulit bikin syair, ya kan, bikin puisi itu kan sulit, dan apalagi puisinya itu atau syairnya itu berbobot gitu. Nah, ini kenyataan di dalam Islam, betapa meskipun kastanya rendah tapi punya pengetahuan yang baik, bisa memberi masukan ke raja sekalipun. Jadi artinya bahwa kasta terendah di dalam Islam itu bukan berarti kasta itu statis gitu, hanya terus jadi budak dan direndahkan dan rendah selamanya. Dia bisa merubah nasibnya gitu, menjadi naik ke kasta-kasta yang lebih tinggi gitu, dengan pengetahuannya, dengan skill dan kemampuan yang diasahnya gitu. Jadi seorang budak atau kasta rendah itu bukan kutukan, jadi sesuatu yang sebenarnya bisa genetik tapi bisa berubah gitu, menjadi kasta yang tinggi. Warwa dan beriwayatkan Abdul Aziz bin Abdul Somad an Abana an Anas qala, berkata Anas itu, khotobna, memberi khutbah, ya, khutbah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi, di atas, ya, ketika Rasulullah itu naik di atas ontanya, ya, ontanya Rasulullah al-jad'a, yang diberi nama Jad'a. Nah, ini menarik. Jadi Rasulullah khutbah, ya, khutbah kepada kami di mana beliau sedang naik ontanya, dan ontanya Rasulullah itu bernama Jad'a. Nah, ini menarik. Jadi Rasulullah itu
pada benda-benda yang dimilikinya, binatang, ya, cermin, pedang, dan benda-benda yang lain itu diberi nama. Jadi nakohnya, ontanya aja dikasih nama. Jadi jad'a. Jadi kayak seperti pedang yang ada istilahnya, pedangnya Sayyidina Ali ya dikasih nama Zulkarnain, Zulfikar, yang lalu kemudian dikasih dijadikan nama judul oleh Rhoma Irama itu ya, Zulfikar. Nah, ini menariknya, Rasulullah itu sangat menghargai bukan hanya manusia, tapi binatang yang tidak berakal pun, ya kan, benda yang mati pun itu sangat dihargai dengan dengan memberi nama-nama gitu. Jadi ontanya itu dikasih dipanggil ya jad'a gitu. Jad'a sini, ta'al sini, jad'a gitu kan. Jadi jauh sebelum peradaban modern memberi nama-nama terhadap binatang-binatang kesayangannya. Misalkan orang yang suka memelihara monyet dikasih nama Joni misalkan, atau dikasih orang yang punya kucing dikasih nama kucingnya apa gitu kan ya, dengan nama apa. Itu kan peradaban modern itu kan begitu. Orang yang suka dengan binatang-binatang peliharaan tuh biasanya kasih nama. Itu jauh sebelum kebiasaan orang modern ngasih nama ke binatang peliharaannya. Rasulullah sudah melakukan itu. Rasulullah sudah memberi nama, ya kan, terhadap binatangnya, binatang peliharaannya, terhadap benda-benda yang dimilikinya. Faqala, kemudian Rasulullah itu berkata, Ayyuhan nas, wahai manusia, ka'annal mauta, seolah-olah sesungguhnya kematian, fid dunya, di dunia ini, ala ghairina, atas selain kita, kutiba, itu sudah dipastikan, ya kan, ya sudah dipastikan. Kutiba itu atau sudah ditulis, ya kan, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Wa ka'annal haqqa, dan seakan sesungguhnya kebenaran, fiha, di dalam dunia ini, ala ghairina, atas selain kita, wajaba, itu wajib. Wa ka'annal ladzina, dan seakan sesungguhnya orang-orang, nusyayyi'u, yang kita mengiringi, minal amwati, dari kematian-kematian, safaro, yang pergi atau bepergian, ya pergi amma, dari sesuatu, atau meninggalkan sesuatu itu, iya kan, qalilin, iya kan, yang masa yang sangat sedikit, ya kan, ilaina, kepada kita, roji'una, yang akan kembali. Nubawi'uhum, dan kita menempatkan terhadap alladzina itu, azda'ahum, terhadap kuburannya alladzina, ya. Jadi kita ini
ya mengiringi, ya kan, mengiringi. Jadi orang-orang yang kita dampingi, ya kan, ya itu dari orang-orang yang mati, ya kan, itu sebenarnya apa ya, mereka pergi meninggalkan, ya kan, masa yang teramat sempit, sangat sedikit, dan kita juga akan kembali. Artinya bahwa orang-orang yang kita dampingi yang sudah meninggal, ya kan, ya itu kita tempatkan mereka di kuburan-kuburannya, ya kita juga sama dengan mereka, yaitu kita juga akan kembali. Artinya kehidupan itu, kematian, ya sesungguhnya kita ini hanya nunggu antrian saja. Jadi menunggu antrian. Jadi kita ketika mengiringi orang yang mati, ya kan, lalu kemudian kita menempatkan orang-orang yang mati itu di kuburan-kuburannya, ya kan. Dan antara kita dengan orang yang kita hantarkan ke liang lahat, ke liang kubur, itu sangat sedikit jarak masanya, ya kan. Wa ta'kulu, dan kita memakan, ya kamu, wa ta'kulu, yang dan kamu memakan, turothahum, terhadap warisannya alladzina, ya kan. Jadi orang yang masih hidup, ya kan, akan memakan warisan orang yang sudah mati. Nah, ini menarik. Jadi kata-kata turos ini, wa ta'kula turosahum, kamu memakan turosnya, warisannya alladzina. Nah, kalau dalam bahasa Arab modern itu, turos itu legasi, ya kan, legasi atau khazanah klasik yang diturunkan, yang diwariskan oleh para pendahulu, ya kan. Tapi memang terjadi perdebatan pendapat. Sebagian pakar mengatakan turos itu hanya sebatas narasi, ya kan, berupa kitab, buku, manuskrip, tinggalan para ulama atau cendekiawan terdahulu, gitu kan. Dan ada yang sebagian mengatakan turos itu bukan hanya berbentuk naskah, gitu, tapi juga dalam berbentuk artefak, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk kesenian, kebudayaan, lalu kemudian dalam bentuk misalkan pahatan-pahatan patung. Misalkan kalau di Indonesia itu juga masuk seperti tarian, seperti turos itu juga masuk seperti seni musik, langgam Jawa dan langgam Sunda dan berbagai peninggalan orang masa lalu, ya kan, apapun bentuknya itu dinamakan dengan turos.
Nah, wa ta'kulat turasahum, ya kalau diartikan hanya sekedar materi, kamu memakan turasahum, wa ta'kul, memakan warisan orang yang sudah mati itu. Ya kalau sekedar materi itu kan sempit ya. Ya betapa banyak kita makan turos itu, makan warisan itu. Kalau saya sih lebih setuju mengartikannya turos itu dalam pengertian materi dan non materi, ya kan. Ya bisa jadi dari non materi itu kan bisa menjadi materi, gitu, yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan. Dan makan pun bukan dalam pengertian kita mengkonsumsi dengan mulut saja, tapi juga makan dengan pikiran kita, ya kan, dengan ya kebutuhan ya. Kalau pengetahuan itu kan berarti makanannya akal, gitu kan. Ya kalau materi atau makanan fisik ya, makanan yaitu kebutuhan mulut dan perut ya. Wa ka'anna, seolah-olah kita ini mukhalladuna, diabadikan, dilanggengkan, ba'dahum, setelah alladzina, seolah-olah kita ini abadi setelah alladzina itu. Qad nasina, sungguh kita ini lalai, kulla wa'idotin, terhadap setiap. Jadi wa'idotin ini makna literalnya sih setiap sesuatu yang atau orang yang menasehati, menuturi, ya kan. Tapi yang dimaksud di sini kulla wa'idotin itu setiap kematian yang memberi nasihat, yang menuturi, kematian yang memberikan mau'idoh, gitu. Kita itu lalai ya terhadap setiap kematian yang memberi nasihat. Jadi yang memberi nasihat itu di dalam Islam itu bukan hanya seorang ustadz, kiai memberi mau'idatul hasanah begitu. Tapi kematian ya, itu juga itu memberi nasihat. Nasihat bagi orang yang berpikir, merenung bahwa kematian itu sesuatu yang niscaya, bahwa nasihat kematian itu berupa mengingatkan kepada kita bahwa kita ini expire, punya batas waktu, limit, gitu. Hidup di dunia ini tidak abadi, hidup di dunia ini ada keterbatasan waktu, gitu. Menyadarkan kita bahwa ya kematian itu menyadarkan kepada kita bahwa hidup ini terbatas, umur yang dikasih oleh Allah kepada kita itu terbatas. Karena itu kita harus gunakan sebaik-baik mungkin waktu yang terbatas ini, umur yang terbatas ini. Tapi kita kadang lalai, gitu, ya kan. Jadi kalau ada orang meninggal, wafat itu ya istilahnya basa-basi saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ikut berduka cita dan begitu saja. Tapi tidak merasa ditegur oleh peristiwa kematian itu. Ya, mestinya ketika kita melihat atau mendapatkan berita, informasi ada orang meninggal, mestinya kita merasa ditegur, gitu kan. Karena kematian itu sedang memberi nasihat kepada kita, tapi kita sering kali lupa, gitu. Wa aminna, dan ya kita aman, sentosa, gitu kan. Kulla
jaihatin, terhadap setiap jaihatin ini diartikan muhlikatin di ta'liqnya itu muhlikatin, bahaya atau sesuatu yang merusak. Jadi kita juga merasa aman saja, ya kan, merasa seolah tidak ada apa-apa, ya kan, aman, ya kan, ya merasa nyaman terhadap berbagai sesuatu yang membahayakan. Muhlikah, jaihah ini muhlikah. Jadi kalau di dalam Ihya itu kan ada munjiat, ada muhlikat. Ya di bab jilid 3 itu yang diaji oleh Romo Kiai Haji Ulil Absor Abdallah itu tentang muhlikat sesuatu yang merusak jiwa manusia, itu kan. Nanti jilid keempat itu munjiat, sesuatu yang dapat menyelamatkan manusia. Nah, kita, kata Rasulullah, kita itu seringkali merasa aman, ya kan, merasa tidak sentosa saja terhadap berbagai muhlikat, terhadap berbagai sesuatu yang merusak jiwa kita. Tuba, sungguh berbahagia. Liman, bagi seseorang, syaghalahu, yang menyibukkan terhadap man itu, aibuhu, aibnya man, an aibi ghairihi, ya kan, meninggalkan kesibukan terhadap aib orang lain atau selainnya man, ya kan. Sungguh bahagia bagi orang yang menyibukkan dirinya, ya kan, mengevaluasi tentang dan mendeteksi tentang aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, celah sendiri, gitu kan, dan meninggalkan kesibukan untuk meninggalkan sibuk membicarakan aib orang lain, gitu. Jadi kadang kan kita ada istilahnya ngerumpi, ya. Ngerumpi itu kan biasanya membicarakan aib orang lain, padahal belum tentu itu aib, barangkali itu hoax, barangkali fitnah dan lain sebagainya. Nah, orang yang bahagia adalah orang yang sibuk mengevaluasi kekurangan dirinya, ya kan, mengevaluasi aib, celah dirinya, gitu, dan tidak menyibukkan diri terhadap aib orang lain. Wa anfaqo, dan man itu menafkahkan atau menggunakan, ya kan, mengalokasikan min mali kasbihi, dari harta yang dihasilkan man, ya, min malin, dari harta kasabahu yang man itu menghasilkan terhadap mal, min ghairi maksiatin, dari selain maksiat, ya kan. Dan ini wawanya ataf, dan sungguh bahagia sekali, ya, beruntung orang yang menafkahkan, yang menggunakan harta yang dihasilkannya min ghairi maksiatin, ya kan, bukan untuk kemaksiatan, ya, menafkahkan pada selain kemaksiatan, ya kan. Itu jadi harta kita
digunakan, dihasilkan dengan cara halal, lalu kemudian harta kita digunakan dengan cara halal, digunakan bukan untuk kemaksiatan. Nah, itu orang yang bahagia katanya dan beruntung. Wa rahima dan memberi kasih sayang man ini ahladzulli terhadap ahli hina, ya, orang yang rendah gitu, orang-orang yang rendah, wal maskanati dan miskin, ya. Jadi menyayangi, warahima, jadi sangat beruntung dan sangat bahagia orang yang menyayangi, ya, terhadap orang-orang yang hina, ya kan, orang yang berada di bawah garis kemiskinan, orang yang memiliki dalam kasta sosial itu rendah, itu. Nah, itu orang yang bahagia, jadi menyayangi gitu. Jadi kalau ada orang yang di mata kita rendah, atau di mata pada umumnya manusia itu rendah, baik rendah secara sosial maupun hina dalam pengertian misalkan ahli maksiat, orang yang suka maksiat, ya kan, orang yang ya biasa dengan dunia hitam meskinya. Nah, itu kita dianjurkan untuk menyayangi gitu. Dan orang yang bisa menyayangi orang-orang yang demikian itu orang yang bahagia. Jadi kalau sekarang ini kan ada orang yang ada maksiat, di sweeping, melakukan kekerasan kepada mereka, ya kan. Nah, padahal kata Nabi, rahima ahladzulli. Jadi itu tuba, orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang mampu menyayangi, gitu loh. Jadi makanya kenapa kiai-kiai kita yang bisa membangun pesantren, bisa memiliki pengikut banyak, yang justru pengikutnya itu dulu adalah orang-orang ahli maksiat, preman dulunya. Tapi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita tetap menyayangi mereka, gitu. Karena itu mereka juga pada akhirnya menjadi pengikut. Banyak kan cita-cita pesantren didirikan di tempat-tempat yang kalau bahasa orang itu tempat hitam gitu, tempatnya orang-orang yang suka bermaksiat gitu kan, dibikin pesantren di situ. Tapi kiai tidak melakukan kekerasan gitu kepada mereka, itu kepada orang yang berada di dunia hitam. Kiai justru menyayangi mereka. Dengan begitu justru mendapatkan simpati itu. Wa khalato, dan orang itu bercampur atau bergaul gitu. Ahlal fiqhi, terhadap ulama ahli fikih, ulama ahli hukum atau ulama terhadap ulama. Wal hikmati, dan ahli hikmah. Ya, kalau pengertiannya hikmah, kalau pengertiannya Ibnu Rusdi, hikmah itu ya filsafat. Tapi kalau dalam pengertian sebagian ulama, hikmah itu ilmu yuntafa'bi, ilmu yang bermanfaat. Itu. Atau hikmah bisa diartikan ilmu
tasawuf. Jadi wa kholata ahlil fikih, dan betapa bahagia, beruntung orang yang bergaul dengan ulama yang ahlal fikih wal hikmah. Ulama itu ya berarti orang yang berilmu, yang menguasai fikih, yang menguasai tasawuf, menguasai filsafat, dan berbagai ilmu agama yang lain. Lalu dilanjut khutbahnya Rasulullah, tuba, sungguh bahagia, beruntung, ya kan, liman, itu bagi seseorang, adaba, yang orang itu, man itu mulang, mengajarkan adab, sopan santun, gitu kan, atau menerapkan sopan santun, nafsahu, terhadap dirinya man, ya kan, wahasunat, dan bagus, kholiqatuhu, budi pekertinya man, itu, wasoluhat, dan bagus, sariratuhu, hatinya man. Nah ini, tuba man addaba nafsahu wa hasunat khaliqatuhu wa soluhat sariratuhu. Sungguh bahagia, beruntung bagi orang yang dapat melatih, dapat mengajar, dapat mendidik dan mengaplikasikan etika atau sopan santun terhadap dirinya. Artinya orang yang sopan santun lah, yang beradab, dan budi pekertinya, akhlaknya, perangainya, karakternya bagus, dan hatinya juga baik gitu. Baik hatinya, bagus hatinya, itu. Tuba, bahagia, beruntung, liman, bagi seseorang, amila, yang mengamalkan, man itu bi'ilmihi, dengan ilmunya man. Sungguh beruntung, bahagia orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Nah ini, jadi beramal itu harus dengan ilmu, berbasis ilmu. Karena di dalam syair itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang tidak berilmu dan mengamalkan, ya kan, a'maluhu, amalnya mardudah, itu ditolak, la tuqbalu, artinya tidak diterima. Jadi amal itu harus berbasis ilmu, ya kan. Ada banyak orang yang gairah keislamannya tinggi, lalu ingin menunjukkan identitas keislamannya, tapi tidak berbasis ilmu. Ya, akhirnya sesuai dengan perkataan syair tadi itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya kan. Jadi menunjukkan identitas keislaman itu tidak cukup dengan mengamalkan sesuatu yang seolah-olah itu ingin membesarkan Islam, tapi tidak berbasis pengetahuan, tidak berbasis ilmu, sehingga keinginan untuk membesarkan, memperlihatkan identitas Islam justru merusak Islam. Nah ini kan jangan seperti itu. Jadi amal itu ya harus berbasis ilmu gitu. Wa anfaqo, ini Nabi yang ngomong. Wa anfaqo, dan ini wawa ataf,
sungguh bahagia man itu menginfakkan atau mengalokasikan al-fadla terhadap lebihan min malihi dari hartanya man, ya kan. Jadi sungguh bahagia orang yang bisa mengalokasikan kelebihan hartanya ya kepada, dikasihkan ke ulama, dikasihkan fakir miskin, dikasihkan pembangunan masjid, pembangunan pesantren, beasiswa, itu kan. Menariknya itu kalau di Mesir itu ya, Mesir itu banyak ahlul khair, orang-orang yang orang-orang yang dermawannya itu memberi beasiswa gitu. Jadi itu pemberian beasiswa itu sepertinya lebih masif gitu, ya kan, lebih masif daripada pemberian ke bangunan-bangunan fisik gitu. Jadi ya kalau di Indonesia sependek yang saya tahu sepertinya sumbangan itu lebih masif ke pemberian ke bangunan fisik gitu. Bangun musola, bangun masjid itu bagus. Tapi lebih bagus lagi juga memberi beasiswa gitu. Anaknya orang yang tidak mampu, biar dia bisa sekolah, biar dia bisa pesantren, ya kan. Ya, dan itu pun sama membangun, tapi membangun karakter, membangun SDM, ya kan. Nah, itu perlu selain anfaqal fadl min malihi, menginfakkan lebihan hartanya untuk bangunan-bangunan fisik, juga untuk beasiswa, untuk sekolah, untuk pesantren anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu. Wa amsik, dan seseorang itu mengekang al-fadla terhadap lebihan min qaulihi dari ucapannya man. Nah ini, jadi kata Rasulullah, bahagia, beruntung orang yang bisa mengekang lebihan dari ucapannya. Ya, jadi ucapan, kadang kita kan kalau memberi informasi ke orang, ya kan, informasi aslinya itu satu, ditambah-tambahin menjadi dua, yaitu al-fadla min qaulihi ini bisa kalau zaman now-nya lebay gitu kan, jadi lebay, jadi lebihan, selalu melebih-lebihkan. Ya kadang kita terlena dengan manisnya obrolan gitu kan, sehingga kita kadang membumbui, ya kan, membumbui ucapan yang, dan ini orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengekang, menahan gitu, ketika menahan dari dari ucapan yang berlebihan gitu. Ucapan yang berlebihan ya melebih-lebihkan sesuatu, pada akhirnya terprosok pada hoax, terprosok pada kebohongan gitu kan. Wa wasi'athu, dan ya melapangkan ya terhadap man itu as-sunnatu, sunnah Rasulullah. Ya artinya ya bahagia orang yang bisa melakukan dengan lapang gitu kan, punya kesempatan banyak untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Walam ya'dil, dan tidak, man itu tidak menyimpang, anha dari sunnah,
ilal bid'ati, menuju bid'ah. Itu. Nah, ini yang kadang artinya seorang bahagia juga tidak menyimpang dari sunnah ke bid'ah. Ya, bid'ah itu kullu bid'atin dolalah itu ya. Ya, itu kan perlu ditafsirkan. Kulnya itu kul apa kan? Artinya panjang ya. Artinya bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, kan gitu. Nah, yang dimaksud di sini orang itu tidak menyimpang dari sunnah menuju bid'ah, itu adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Itu. Kalau bid'ah hasanah ya baik saja. Misalkan gini, bahkan kadang bid'ah itu kalau dirinci oleh sebagian ulama itu ada bid'ah yang wajib, ya kan? Bid'ah ada hukumnya itu macam-macam kan. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada yang makruh, sampai ada yang haram. Contohnya tadwinul Quran, ya kan? Kodifikasi Al-Quran itu bid'ah itu, ya kan? Tapi kalau tidak dilakukan, justru Al-Quran tidak sampai bisa bertahan sampai hari ini. Itu. Nah, itu bid'ah yang apa? Sebagian ulama mengatakan itu bid'ah yang wajib dilakukan. Itu. Karena Al-Quran kalau tidak dikodifikasi akan berserakan, punah, gitu. Ya kan, seiring dengan punahnya para sahabat yang hafal Quran, ya kan. Ya itu. Ya bid'ah misalkan ilmu-ilmu agama, ya kan, nahwu, sorob, balaghah, ma'ani, asbabun nuzul, asbabul wurud, fikih dan lain sebagainya, itu kan bid'ah juga. Tapi bid'ah yang malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, jadi menjadi wajib. Kita tidak bisa memahami Quran, hadis kalau kita tidak menguasai ilmu-ilmu disiplin ilmu Islam itu yang lahir pasca Rasulullah, ya kan? Jadi wajib, akhirnya menjadi wajib. Itu bid'ah juga kan, tapi bid'ah yang wajib. Makanya bid'ah itu kalau dalam terminologi Arab, bahasa Arab modern itu ibda, minal, kata Hasan Hanafi itu minan nakli ilal ibda, gitu kan, dari tradisi yang menukil-nukil saja, mengutip-ngutip saja menuju ibda, inovasi, gitu kan. Jadi inovasi. Jadi bid'ah itu inovasi. Ya, inovasi kan berarti ada yang harus dilakukan inovasi itu, ada yang tidak harus, ada yang kalau inovasi itu justru akan merusak, jadi tidak boleh, itu kan. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, zuru, ziarahlah kamu. Nah ini kamu sekalian, al-kuburo, terhadap kuburan-kuburan. Tazakkaru, maka kamu sekalian ingat, ya kan, biha, dengan al-kubur, al-akhirata, terhadap akhirat. Nah ini ini perintah, kata-kata amar, ini perintah. Zuru al-kuburo tazakkaru bihal akhirah. Ziarahlah kamu sekalian terhadap kuburan, maka kamu akan ingat akhirat, kayak gitu. Ini, tapi ada
sebagian kalangan Wahabi yang ekstrim itu melarang ziarah kubur. Bagi orang yang para peziarah kubur itu diistilahkan oleh mereka kuburiyun. Kuburiyun. Padahal banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menganjurkan untuk ziarah kubur. Ya memang yang terkenal kan kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fa'azuroha. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, tapi sekarang saya memerintahkan, menganjurkan untuk ziarah kubur. Dan ini jelas, ziarah kubur itu manfaatnya adalah mengingat akhirat, ya kan? Ada lagi hadis Nabi yang mengatakan aktsiru hadhil ladzatil maut. Perbanyaklah mengingat hadimil ladzat. Jadi sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak ingat mati. Itu. Wa ghassilu, dan mandikanlah kamu sekalian al-mauta terhadap orang-orang yang mati. Ya, kita diperintahkan untuk ngeramut ya, memelihara orang-orang yang mati. Jadi dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Itu kita diperintahkan. Fa inna mu'alijatal ajsadi, maka sesungguhnya merawat ya, tubuh atau jasad-jasad al-khawiyati. Khawiyah ini sepi, yang sepi dari ruh maksudnya. Jadi yang sudah tidak bernyawa. Mau'idatun adalah mau'idah, nasihat, ya kan? Balighatun, yang kuat. Nah ini, fa inna mu'alijatal ajsadi al-khawiyati mau'idatun balighatun. Maka sesungguhnya merawat tubuh yang sudah tidak bernyawa ya, adalah mau'idah, adalah nasihat yang sangat kuat. Itu ya, minimal orang tua kita, ya kan, orang gitu. Itu wahafaro, dan ya mengeduk menggali. Ar-Robi bin Haytham, Robi bin Haytham menggali fidarihi, di dalam rumahnya Robi bin Haytham, qabron, terhadap kuburan. Fakana, maka ada Robi bin Haytham idza wajada, itu ketika menemukan, Robi itu fi qalbihi, di dalam hatinya Robi menemukan apa? Qaswatan, terhadap keras. Jadi Robi menggali kuburan di dalam rumahnya itu ketika merasakan dan menemukan kok betapa hati ini keras gitu, hatinya keras gitu, menggali kuburan di dalam rumah. Ja'a, kemudian Robi bin Haytham itu datang, fadtoja'a, kemudian tidur miring, ya, tidur miring, fil qabri, di dalam kuburan yang digalinya sendiri itu. Famakatha, kemudian Robi itu ya diam, ya menghuni, fihi, di dalam kuburan itu, sepanjang masa sya'a, yang berkehendak Allah.
Jadi Robi bin Haytham itu tidur di kuburan yang digalinya sendiri itu. Sumayakulu, kemudian Robi bin Haytham itu berkata, Robbi, Tuhanku, irji'una, semoga engkau mengembalikan aku, la'alli, ya sesuai dengan keinginanku, ya saya ingin gitu, a'mala, itu melakukan, ya kan, mengamalkan solihan, saya mengamalkan solihan terhadap amal yang soleh, terhadap amal yang baik. Fima, Fima ini maksudnya ini tujuannya adalah untuk mengganti sesuatu gitu loh. Taroktu, yang sudah aku tinggalkan. Ya, jadi wahai Tuhanku, jadi ternyata tidur miring, lalu kemudian ternyata diam di kuburan itu, ya kan? Lalu kemudian Robi berkata atau berdoa, ya, Tuhanku, gitu kan, kembalikanlah aku, gitu. Aku ingin mengamalkan amal yang soleh sebagai ganti sesuatu yang pernah aku tinggalkan. Summa yuraddu, kemudian dijawab Robi itu ala nafsihi, atas dirinya Robi. Fayaqulu, kemudian berkata Robi itu, qad arja'tuka, ya dia ngomong dengan dirinya sendiri, sungguh aku kembalikan kamu, fajiddi, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh, maksudnya bersungguh-sungguh ibadah dan melakukan amal soleh itu. Famakatha, kemudian Robi itu bertinggal lagi, diam, kadzalika, ketika idza wujida fi qalbihi qaswa itu, ketika hatinya kembali keras, dia tinggal lagi di kuburan yang dia gali sendiri itu. Pada masa sya'a yang berkehendak Allah. Ini menarik. Jadi Robi bin Haytham ini, ya kan, untuk melembutkan hatinya yang keras itu, dia punya sensasi, punya cara dengan membikin kuburan di dalam rumah, ya kan. Tapi bukan untuk mengubur orang lain, tapi untuk dia tidur di kuburan itu, tidur miring. Ya tujuannya agar hatinya itu yang tadinya keras menjadi lembut, karena dia ingin mengingat kematian. Jadi kematian itulah sebagai nasihat, sebagai teguran kepada dirinya agar hatinya yang keras itu menjadi lembut, agar semangat ibadahnya yang tadinya kendor menjadi bangkit kembali, yang tadinya beramal buruk menjadi amal soleh, gitu. Jadi tujuannya untuk itu, gitu. Ya, tapi memang kalau dalam sejarah klasik itu tidak sedikit para ulama juga dikuburkan di dalam rumahnya. Seperti At-Tabari itu, saya pernah baca Ibnu Jarir At-Tabari, tokoh yang kontroversial karena berani menafsirkan Al-Quran. Padahal baik. Pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa
At-Tabari itu orang yang paling berjasa menafsirkan Al-Quran. Tapi masyarakatnya sebagian besar belum bisa menerima, sehingga ketika At-Tabari itu wafat, rumahnya itu dikepung oleh penduduknya dan mengancam kalau Tabari keluar dari rumah, jasad Tabari keluar dari rumah, akan kami mutilasi, akan kami kerahkan anjing-anjing untuk memakan jenazahnya. Ya, ulama besar karena karyanya itu belum bisa diterima oleh masanya, gitu. Akhirnya keluarganya dengan sedih menguburkan At-Tabari itu di dalam rumahnya, karena dilarang oleh penduduknya jasad Imam At-Tabari itu dikubur. Oke. Ya, jadi itulah kadang pemikiran atau karya seorang itu bukan karena buruk, tapi karena kadang melampaui masanya. Buktinya At-Tabari diterima setelah itu, ya. Waqala, dan berkata Abu Muhriz At-Tufawi, Abu Muhriz At-Tufawi, kafatka, ya, mencukupi terhadap kamu, ya kan, al-kuburu, kuburan, apa yang mencukupi, mawa'idul umami, ya kan, mau'idoh atau nasihat-nasihat umat-umat as-salifati yang terdahulu, ya kan. Jadi kuburan itu cukup bagimu sebagai nasihat, ya kan, sebagai nasihat umat-umat terdahulu. Ya, artinya kuburan, ingat mati, itu kan sebagai nasihat kita, ya kan. Ternyata kita tidak akan hidup selamanya, kita akan mati, gitu kan. Tidak menyia-nyiakan umur, gitu kan. Wakila, dan dikatakan di ba'di zuhadi, kepada sebagian ulama asketis atau zuhud, ma, adapun apa, ablaghul ghutati, lebih kuat-kuatnya, ablaghul udati, lebih kuat-kuatnya pitutur, lebih kuat-kuatnya nasihat, gitu. Apa yang lebih kuat? Nasihat itu apa yang lebih kuat? Qala, kemudian ba'du zuhad itu menjawab, ya, ablaghul udat an-nadharu, lebih kuat-kuatnya nasihat adalah melihat ila mihlatil amwati, kepada perkampungan kematian, atau kepada, ya, perkampungan orang-orang yang mati, yaitu wilayah kuburan itu. Jadi melihat komplek kuburan, gitu, ya kan. Itu adalah nasihat yang paling kuat, katanya, gitu. Fa akhadhahu, kemudian an-nadhur ila mihlatil amwat itu diambil Abul Atahiyah oleh Abul Atahiyah. Faqala, kemudian Abul Atahiyah berkata itu, ini syair isinya.
wa'adatka azdatun sumut wa na'atka azminatun khufut wa takallamat an aujuhin tabla wa an suwarin subut wa aradatka qabraka fil hayati wa anta hayyun lam tamut ya syamita bimaniyati innal maniyata lam tafut fala rubbama in qalabas samatu fahalla bil qaumis syumut wa'adatka memberi nasihat kepada kamu, mau'idoh kepada kamu, azdathun, kuburan-kuburan, sumut yang diam, ya kan? Wana'atka, dan memberi kabar, ya kan? Memberi kabar terhadap kamu, azminatun, adalah masa-masa khufut yang diam. Nah itu. Jadi kuburan-kuburan yang diam itu sejatinya memberi mau'idoh, memberi nasihat kepada kamu, nasihat kepada kita. Dan masa-masa yang terlihat tenang, ya kan, waktu yang terlihat diam, itu sebenarnya juga memberi kabar kepada kita. Wa takallamat, dan berbicara, an aujuhin, ya, dari berbagai arah, tabla, yang aujuh itu rusak. An aujuhin itu dari muka aujuh. Tabla yang aujuh itu rusak, ya kan. Jadi berbicara jauh dari muka-muka, wajah-wajah yang rusak. Wa ansuarin, dan dari rupa-rupa subut yang terputus. Wa aradatka, dan azmina itu, ya kan, memberitahu kepada kamu qabroka, terhadap kuburan kamu, fil hayati, di dalam kehidupan, wa anta, dan kamu hayyun, hidup, lam tamut, yang kamu belum mati, ya kan. Masa itu, waktu, memberitahu kamu kuburan kamu ketika kamu masih hidup, itu artinya bahwa masa depan kita itu di kuburan. Jadi kita masih hidup itu sudah dikasih tahu bahwa kita itu akan menjadi penghuni di kuburan itu. Gitu. Ya syamita, wahai orang-orang yang girang, bahagia atas kesialan orang lain, syamita itu, bimaniyati, dengan sebab kematianku. Innal maniyata, sesungguhnya kematian, lam tafut, itu tidak terputus atau tidak bisa dihindari. Wahai orang-orang yang tertawa atas kesialan orang lain, atau tertawa dengan kematianku, ketahuilah bahwa sesungguhnya kematian itu tidak bisa dihindari, niscaya itu siapapun. Fala rubbama, maka terkadang, in khalaba, kebalik, ya, terbalik, keadaan terbalik, as-samatu, orang-orang yang gembira atau girang atas kesialan orang lain itu, fahala,
turun bil qaumi dengan kaum asyumutu. Asyamati ini asyamati ini artinya asyumutu, iya, gelis girang atau bahagia atas kesialan orang lain. Orang lain mendapatkan bahaya, dia gembira. Wa wujida, dan ditemukan ala qabrin, itu atas kuburan, maktuban, ya kan, ditulis. Jadi ditemukan di kuburan itu artefak atau nisan atau apalah itu tertulis di kuburan itu, qoharna man qoharna fasirna lin nadirina ibrah. Qoharna, ya kan, memaksa, aku memaksa, man terhadap seseorang, qoharna yang aku paksa, fasirna maka kita menjadi linnadirina, orang-orang yang melihat, menjadi apa? Ibrotan, mengambil pelajaran, ya kan? Jadi bagi orang-orang yang melihat kuburan itu hendaklah mengambil pelajaran. Qoharna man qoharna, ya kan, ya kita itu akan dipaksa, ya kan, mati, gitu kan. Dan kita melihat kuburan itu hendaklah ibrah, hendaklah mengambil pelajaran, gitu. Wa ala akharin, dan tertulis juga di kuburan yang lain dalam bunyi man, seseorang, amala itu mengangan-angan atau menginginkan, man itu al-baqa'a terhadap kekekalan, wa qadro'a, dan seseorang itu, man itu melihat masori'ana terhadap kematian kami, fahuwa maka adapun man itu maghrurun, orang yang tertipu. Jadi man amalal baqa'a wa qadro'a masori'ana fahuwa maghrur. Jadi dalam kuburan tertulis demikian, barang siapa yang ingin kekekalan, hidup kekal, dan orang itu melihat kematian kami ini, ya maka sesungguhnya orang itu adalah maghrur, orang yang tertipu, ya kan. Jadi orang yang ingin hidup lama, umur panjang, bahkan ingin kekal, gitu, setelah melihat kematian kami ini, katanya, di dalam kuburan ini, maka mudah-mudahan orang itu sadar bahwa dia sedang tertipu oleh angan-angannya sendiri. Obsesi ingin kekal itu adalah menipunya, karena pasti mati. Itu. Waqila, dan dikatakan fi manturil hikami, di dalam kitab Manturil Hikam, apa yang dikatakan, ma sesuatu, aktsaru itu memperbanyak, ma ini, man terhadap seseorang, ya'rifu yang man itu mengetahui, al-haqqo terhadap kebenaran, wala yu'tihi, dan man itu tidak memberikan terhadap kebenaran. Ya, ini jadi apa? Sesuatu yang memperbanyak, ya. Ya, jadi orang itu kebanyakan tahu tentang kebenaran,
tapi dia tidak memberikan kebenaran. Itu. Dan tidak melakukan kebenaran. Jadi kan tahapnya mengetahui kebenaran, lalu memberikan kebenaran, ya kan? Lalu melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran itu sama saja memberikan kebenaran untuk dirinya, atau kebenaran diberikan ke orang lain itu ketika orang lain butuh masukan dan nasihat. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, apa yang dikatakan man, barang siapa, lam yamut, itu tidak mati, man itu lam yafut, maka orang itu tidak terputus. Ya, artinya seseorang yang tidak mati ya tidak terputus dari kehidupan. Waqala, dan berkata ba'dus sulahai, sebagian orang soleh, ya kan, apa yang dikatakan lana, itu bagi kami, min kulli mayyitin, dari setiap mayat, dari setiap orang mati, aiddatun, adalah nasihat, bihalihi, dengan keadaan mayit itu, wa ibrotun, dan adalah pelajaran, ya kan, bima, dengan sesuatu, lahu, bagi mayit. Ini bagus banget. Lana min kulli mayyitin iddatun bihalihi wa ibrotun bima lahu. Jadi bagi kami, ya kan, kematian atau orang-orang yang mati itu adalah nasihat. Itu nasihat dengan melihat keadaan mayat, dan ibroh, pelajaran, gitu. Waqala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, man, seseorang, lam yata'adda, tidak mengambil nasihat, man itu, bimauti waladin, dengan kematian anaknya, lam yata'adda, maka orang itu tidak akan mengambil nasihat biqauli ahadin, dengan ucapan seseorang. Nah ini, jadi barang siapa yang tidak mengambil mau'idoh, nasihat dengan sebab kematian anaknya, maka orang itu tidak pula akan bisa menerima nasihat berupa ucapan seseorang. Jadi kan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kematian itu adalah nasihat bagi kita, karena mengingatkan bahwa hidup ini terbatas, ya kan, hidup ini akan mati. Karena itu, dengan keterbatasan umur, dengan keterbatasan waktu ini, marilah digunakan sebaik mungkin untuk sesuatu yang positif, produktif, konstruktif, bermanfaat, dan barokah, kan gitu. Nah, tapi kalau orang yang tidak bisa mengambil nasihat dari kematian, itu orang itu pun akan sulit untuk menerima nasihat dari ucapan, tutur kata orang lain, gitu katanya. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, ma naqasat, tidak berkurang, saatun, satu masa atau satu jam, min amsika, dari hari kemarin kamu, illa bi bid'atin, kecuali sedikit, min nafsika, dari dirimu. Ya, jadi
Fa'akhoda, kemudian mengambil kepada perkataan ba'dul bulagha itu Abul Atahiyah. Faqala, kemudian Abul Atahiyah berkata, inna ma'ad dahri fa'laman ghadan fangdur bima yanqadha maji'u ghaddihi ma irtadda tarfumri'in li ladzatihi illa wa syai'un yamutu min jasadihi. Inna, sesungguhnya ma'ad dahri, bersama masa, fa'laman, pahamilah, ketahuilah kamu, ghadan, terhadap masa yang akan datang atau masa depan, fandur, maka lihatlah atau maka angan-anganlah atau lihatlah, bima, terhadap sesuatu, yang qadha, yang selesai, maji'u ghaddihi, datangnya hari depanmu atau hari esokmu. Ma irtadda, tidak balik, tidak kembali, torfumri'in, penglihatannya seseorang, biladzatihi, dengan kelezatannya imri'in, illa, kecuali, wasyai'un, sesuatu, yamutu, yang syai' itu membunuh, ya, mati, syai' itu mati, min jasadihi, dari jasadnya imri'in. Ya, jadi masa itu akan terus mendampingi kita, ya kan? Dan masa depan itu juga akan berakhir, gitu kan? Nah, penglihatan seseorang terhadap kelezatan itu pun tidak akan kembali, ya kan? Karena jasadnya itu akan mati, gitu kan? Jadi seseorang melihat sesuatu yang lezat, ya kan? Ya kan? Itu tidak akan terulang lagi, gitu. Karena dia, tubuhnya, jasadnya itu akan punah dan mati. Walamma mata, dan ketika mati, Al-Iskandar, Raja Iskandar Alexander the Great, ini muridnya Aristoteles, ya, mati. Ketika mati, qala, berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, apa yang dikatakan? Kana ada al-maliku, raja, amsi, hari kemarin, antoku, itu bertutur, lebih mengucapkan, ya kan, minhu, dari Malik, al-yauma, hari ini, wahwa, adapun Malik, al-yaum, hari ini, awad, itu lebih memberikan nasihat, memberikan tuturan, minhu, daripada raja amsi, di hari kemarin. Oh gitu. Jadi gini, ketika Alexander the Great itu mati, para filosof itu berkata, nah, dikatakannya gini, hari kemarin, itu kan, raja itu bertutur, raja itu memberikan titah, memberikan statement, memberikan mau'idhah, memberikan ceramah, memberikan nasihat, gitu. Ya, hari kemarin. Nah, hari ini
antok wa a'ad, daripada amsi. Hari ini, hari kematian Raja Alexander ini justru raja itu lebih lantang berucap, lebih kuat memberikan nasihatnya daripada hari-hari yang lalu. Jadi gini, raja itu kan, Raja Alexander itu raja yang dikelilingi oleh para filosof. Dia suka berdiskusi dan suka memberikan mau'idhah, ceramah kenegaraan kepada rakyatnya, kepada pengikutnya, ya kan, sering memberikan statement, ucapan, gitu kan. Nah, ucapan ya kan, masa lalu itu dari raja itu tidak lebih dahsyat dari ucapan dan nasihatnya pada hari ini. Gitu. Jadi nasihat hari ini dari raja itu lebih dahsyat daripada nasihatnya di hari-hari yang lalu. Artinya apa? Ya kematian itu. Jadi kematian Raja Alexander the Great itu menurut para filosof adalah nasihat yang lebih kuat, lebih dahsyat daripada nasihat yang pernah diucapkan di masa-masa yang lalu ketika Raja Alexander itu masih hidup. Artinya dengan singkatnya bisa dikatakan kematian raja itu adalah nasihat yang paling kuat, lebih kuat dari nasihat-nasihat yang pernah diucapkan oleh sang raja gitu, pada waktu hari-hari kemarin ketika masih hidup gitu. Ya mungkin pengajian malam hari ini dicukupkan karena sudah malam. Bisa dilanjutkan. Pengajian besok ini penuh dengan syair dan kita akan memasuki pada bab yang menarik, yaitu adabud dunya. Jadi bagaimana Imam Mawardi itu menjelaskan tentang etika dunia, ya. Manusia sebagai makhluk yang berperadaban. Al-insan madaniyun bitab'ihi. Ini menarik. Jadi manusia tabiatnya itu adalah manusia yang ingin maju, yang ingin membangun peradaban. Nah, itu untuk besok, ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.